Halo semuanya, apa kabar? Hari ini teman-teman aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya makan kwecang atau congse yang plain itu nggak ada rasa. Itu biasanya dimakan dingin-dingin gitu. Ini ada yang nggak ada rasanya, ini yang vegetarian, karena aku nggak makan babi, terus mereka beliin aku yang vegetarian nanti buat makan siang. Ini tuh dibungkusnya sama daun pelapahnya, ini pelapahnya bambu yang ada luasnya, terus pelapahnya itu, terus semuanya kwecang. Ini yang ada kacang merahnya gitu. Ini yang babi, ini punya nenekku. Ini yang namanya bacangnya, asli itu ini guys. Oh, jatuh. Oke teman-teman, abaikan yang berantakan di belakang. Ini kita ada es. Aku nggak punya sedotan es, jadi aku bukrok aja. Ini tuh aku lihat yang ada di jualan itu, kalau musim panas itu ada jualan yang tukang es buah, es kayak mangga apa gitu-gitu. Mereka juga ada yang jual seperti ini. Ini yang ada kacang merahnya. Ini lumayan manis. Oke. Wow. Terus kita tambahkan kacangnya. Ini kacang botolan gitu ya. Siap dimakan gitu. Ini juga udah manis. Aku mau kasih sedikit aja sama sama airnya biar mantap. Ini bisa disimpan lagi di kulkas. Oke. Dan saya di sini mau kasih buah guys, supaya tuh kelihatan lebih segar gitu. Buahnya Taiwan ini lumayan manis sih, cuman nggak kayak mangga di Indonesia gitu teman-teman, beda banget rasanya kayak mangga. Susu kental manis kalian bisa ganti dengan gula pasir biasa aja atau gula merah. Aku lihat di penjual itu tuh pakai susu kental manis soalnya. Aku pas di Kasyung itu kayaknya lupa sih, udah lama banget soalnya. Itu adanya pas musim panas. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah teman-teman, karena ini tuh kita makan tuh sambil cerita enaknya. Sini aku mau ceritain sejarahnya tuh hari hari bacang itu, atau yang disebut itu Pehcun. Terus sini aku sambil lihat di HP ya, karena aku nggak inget. Kalau dan berhubungan, di hari bacang adalah hari tersebut berkaitan dengan seseorang tokoh bersejarah bernama Kuyuyen. Maaf nih kalau nyebutnya agak sedikit aneh. Dari tahun 340 Masehi sampai 278 Masehi. Merupakan salah satu sarjana patriark dan menteri negara di negara Chu. Chu yang disukai karena dia pandai bekerja sama dengan diplomatik dengan kerajaan lain demi melawan agresi negara Qin. Hingga suatu saat dia difitnah dan dibuang ke perasingan setelah
menteri korup lainnya meyakinkan raja agar percaya terhadap tuduhan palsu yang menimpa Chu Yan di tahun 278 Masehi. SM sebelum Masehi ya, ini tuh 278 sebelum Masehi. Guya mendengar bahwa pasukannya dan terus diasingkan gitu, teman-teman. Kasian banget ya. Namanya orang, biasanya kalau orang baik itu musuhnya banyak, dan anehnya rajanya ini tuh percaya aja ya. Rajanya agak, mungkin zaman dulu tuh rajanya agak agak bodoh, terus dihasut sama orang-orang menteri-menteri yang tidak baik gitu kan. Terus dia tuh diasingkan di sebuah dari keramaian gitu. Terus mana nih oke. Dan terus pada saat dia diasingkan tuh mendengar bahwa pasukan Qin yang menyerbu Ying, ibu kota Chu itu, ia menulis puisi ratapan untuk Ying, lalu menenggelamkan diri di sungai Miluo. Teman-teman, mungkin itu penjahat ini ya, apa sih pasukan ini itu mungkin jahat terus dan menyerang ibu kota Chu yang negara ini. Jadi itu kayaknya menyesal terus menenggelamkan dirinya. Ritual bunuh diri tersebut dilakukan untuk memprotes korupsi yang menyebabkan jatuhnya negara Chu. Menurut cerita penduduk desa pun berusaha mencari tubuhnya perdana menteri tersebut ya, Chu Yan tersebut, dan menggunakan perahu, mendayung perahu sambil memukul drum. Jadi itu sejarahnya gimana orang-orang Chinese itu melakukan lomba itu loh guys, balapan perahu itu sambil ngedug-gedug drum itu. Mungkin itu salah satunya buat memperingati atau mengenang dia ya, perdana menteri yang baik ini gitu kan. Dan sambil memukul drum untuk menakuti ikan dan roh jahat agar tidak mengganggu tubuh Chu Yan, dan mereka melempar bungkusan beras ke dalam sungai agar dimakan ikan, dan ikan tidak memakan tubuh Chu Yan. Pelemparan bungkus beras itu juga dimaksudkan sebagai persembahan untuk roh Chu Yan. Gitulah ya teman-teman, aku agak susah kalau ngomong. Dan pada saat bunuh diri itu tuh tepat banget di tanggal 5 bulan 5 Nongli itu, atau lunar Chinese gitu, tanggalnya orang Cina. Ada juga cerita lain mengatakan bahwa Chu Yan muncul di mimpi teman-temannya dan mengatakan kepada mereka bahwa ia telah melakukan bunuh diri karena tenggelam, dan mereka harus membuang nasi dibungkus sutra di sungai untuk mengenang sungai naga. Sehingga hal ini muncullah kebiasaan tradisional balap perahu naga dan makan kue beras pada peringatan kematian Chu Yan yang jatuh pada hari 5 bulan 5 kalender lunar China. Gitu guys kisahnya. Jadi sampai sekarang masyarakat Chinese juga, mungkin masyarakat seluruh dunia yang bermarga Chinese itu sering merayakan hari raya ini ya, hari raya Pehchun atau makan bacang seperti ini gitu teman-teman. Udah mencair. Kayak esnya udah mencair guys. Di Indonesia juga sering dilakukan sih. Jadi tuh si perdana menteri tersebut tuh matinya tuh di hari kelima bulan 5 kalender lunar Chinese, atau kalau orang Taiwan bilang itu Nongli gitu.
Pas musim panas. Terus ada lagi kegiatan kayak ritual kayak sembahyang lainnya ya di hari Baekhyun itu menjatuh pada musim panas, pastinya panas banget. Sebagai bulan-bulan yang banyak penyakit, sehingga di rumah-rumah biasanya dilakukan pembersihan dan menggantung rumput ai dan campuh di depan rumah untuk mengusir dan mencegah datangnya penyakit. Rumput ai dan campuh itu tuh apa ya, kayak semacam serai gitu guys, serai. Makanya kalau di Taiwan itu juga banyak yang tanam serai dan apa sih itu, sedir rezeki gitu, sedir rezeki dan serai mereka, karena mereka buat sembayangan gitu kalau di hari-hari istimewa mereka ini. Aku udah berapa tahun di sini makan bacang terus tiap tahun ini ya. Bulan kelima, hari kelima, bulan kelima. Nah, ada lagi ritualnya mandi tengah malam dan menggunakan serai tersebut, daun serai itu, dan mendirikan telur supaya berdiri gitu. Kalau mendirikan telur di Taiwan nggak ada deh. Cuman kayak sembayangan gitu aja. Mungkin sebagian ada yang masih menganut banget gitu, mungkin ada, tapi bosku di sini nggak ada guys. Udah kayak di cerita ya apa sih, kayak movie itu ya, kayak zaman dulu drama China gitu kan, yang baik itu pasti dijahati sama yang jahat gitu. Jadi mereka dia itu tuh difitnah gitu sama menteri-menteri yang jahat yang mau menguasai negara tersebut. Tapi di sini aku rasa ini pada zamannya mungkin ini si rajanya agak begitu bodoh. Percaya banget gitu. Masih banyak sambil ngomong sih. Dulu pas aku di Kasyong itu tiap tahunnya aku pasti lihat festival balapan perahu naga ya teman-teman. Tapi di sini jauh dari laut dan jauh dari muara sungai gitu, jadi nggak ada festival perahu naga gitu. Dan sini ada libur 4 hari. Tapi bagi kita yang kerjanya di dalam rumah nggak ada libur kan. Segar banget. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini sambil ngoceh dan makan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan Cacen. Oh ya, selamat berlibur bagi yang berlibur buat hari ini. Oke, Cacen guys. 1, 2, 3, 4 Left and right, left and right, left and right 17